Oh, ini udah mau beli ya, Pak? Satu orang 30 kilo, 2 karung. Jadi kan rata-rata seberapa? 2 karung. Ada sekitar lebih. Oh. Gantung. Mohon. Sekitar sadinten ibu kayak sekitar sadinten. Kadang lebih. Kalau bagus mah itunya, entahnya kalau bagus putih Oh, sekitar. mohon. Sakilo itu sabaraha di pasihan Per hari per kilo 600, kadang 500. per kilo teh. Ya. Borongan namanya. Namanya borongan. Mohon atuh mangatur nuhun. Pak ganti unggul Pak ya karena genep ratusan mah Pak. Genep ratusan hektar. Heeh. Milik saham masyarakat Aya milik masyarakat, aya nu HGU, aya nu sareng perhutani. Oh, mohon. Total ya teh genep ratus teh. Pak ganti satu desa itu totalnya segitu. Satu desa ya. Itu desa Cipaganti saja. Pak ganti 600 hektar ya, lumayan luas juga. Kalau punya itu berapa? Kalau punya perhutani berapa persen? Jadi punya perhutani teh kadang gini Pak, dibagi hasil aja Pak sama ininya teh Pak. Dari Oh, mohon. perhutani teh sewa lahan aja gitu. Oh, sewa lahan. Anu garap mah masyarakat. Garapna masyarakat, tapi sewa lahan. Mohon. Terus dari masyarakat kemana? Dari masyarakat langsung ke kelompok tani Pak. Oh, ke kelompok tani. Kadang ada masyarakat yang ngolah langsung sendiri. Iya, iya. Bahannya masih gabah. Kalau yang hitam? Yang hitam itu dari cherry langsung dijemur, yang bikin spesialty yang kayak bikin natural proses itu. Proses Tapi masih natural. kopi itu. Masih kopi sama Pak. Cherry. Dari dijemurnya tuh sama biji-bijinya sama cherry-cherry. Ini benten sareng ya. benten Pak. Benten proses pengolahan upami jenis kopinya mah sami. Hari ieu mah terus dibuka acan atau Upami mah masih. dibuka ieu mah gabah. Pak Haji kebetulan ini. Mohon. Oh, dan Bang. Sana saha Kang? Abdi Yudi Pak. Kang Yudi. Mohon. Ah, Kang Yudi. Asli di dia Kang Yudi. Abdi Ya pun asli- neraka ya Kang Iya. Kun. Abdi asli mau mulang Pak. Oh, di Bung Ya, Bulang. Bulang. Abdi kan terus ke Bung Bulang, ke Pungkur. 2 kali. Oh iya, modal-modal ini. Ya, alasan Abdi mainkan caket selama wakil sering komunikasi masalah kopi, salah satu dukungan kopi yang terbaik itu dari Pak Wakil. Iya. Kalau Pak Rudi kurang. Kalau Pak Rudi kan hitungannya dengan ekonomis. Kalau memang kalau petani dengan petani gurem punya luasan yang sempit, memang kopi tidak begitu ekonomis. begitu ekonomis. Tapi kan pada kenyataannya kopi ini para petani khususnya di daerah-daerah seperti ini, dia memiliki lebih dari 5 hektar, kadang 3 hektar. Kalau menurut saya ekonomis Pak. Sangat Tapi ekonomis. Pak Rudi tetap saja 3 hektar itu ya. satu kelompok tani atau satu Satu orang? kelompok tani Pak, karena kan mereka kalau di tanah milik mungkin lahannya sedikit Pak, tapi mereka Iya. untuk perluasan pengembangannya ke daerah Perum Pak. Mhm. Nah ini salah satu proyek saya juga Pak di sini. Ini adalah saya mau bikin agrowisata Pak di sini. Iya, iya. Agrowisata berbasis tanaman perkebunan, salah Kopi. satunya kopi. Salah satunya ngopi. Ini saya keringkan, saya mau bangun rumah edukasi kopi. Mungkin sekarang lagi proses Pak. tanah Ya. ini. Ya, sekarang Ini lagi tanah proses ini nih. tanah ini. Ini sini sekarang lagi proses. Sebenarnya jangan dikeringkan, di ini aja, dibikin panggung Ya, aja nanti kan. bikin panggung Pak. Ini mungkin Oh, mau dibuat dibuat panggung ya. Nanti setelah bikin panggung karena dia juga pengen bahwa ini mau ditaikin menjadi penyemuran Pak, karena dia tidak punya penyemuran. Beres. Nah, kopinya terbaik Pak ini di sini tuh. Saya Kopi kemana-mana. Arabica. Kalau di Arabica, kopinya terbaik, dan di sini luasnya 72 hektar milik petani Pak di sini. 72 hektar Ya, yang milik petani milik aja. petani. Itu Di di daerahnya sini Pak. desa Cipaganti. Saya berganti miliknya ke sini. Itu yang Pak. milik petani. Ya. Di sana Tadi juga kata banyak Pak sana. Kun ada milik yang sebelah sini. Sebelah sana juga banyak Pak. Sebelah sini banyak, sebelah sana banyak. Kalau saya di sini arahnya ke tanah Perum, PHBM. Kalau ke sini arahnya ke tanah milik Pak. Tanah Ke milik. Tanah milik. Tanah milik masyarakat. Milik masyarakat Pak.
Terus lagi Di sini selain masyarakat ada apa ya, kalangan tuan tanah begitu enggak? tidak ada Pak di sini Pak. Tidak ada. Karena Setelah kebetulan, masyarakat itu paling milik perusahaan kalau ya, kayak Bapak perhutani begitu. Kalau ketemu yang milik perusahaan itu daerah-daerah Cikajang. Oh, Cikajang. Yang banyak di tapi larinya ke Horti. Oh, kentang, kubis, tomat itu banyak. Itu milik Ya, apa? ayam. Perhutani rata-rata Ya, kalau itu. dia tanah HGU. Anak HGU sewa ya. Di sini juga ada yang HGU. Tidak ada Pak di sini kebetulan. Oh, Kalau yang di HGU sini itu langsung. di Cikajang Pak. Nah, di Iya, situ di iya. Cikajang ada PT Agro, Mm-mm. Jabar, dia Mm-mm. punya luas lahan 1.900 hektar dan 90% itu dikuasai oleh masyarakat Pak. Yang di Ya, Agro, yang di PT Agro Jabar itu. PT Agro Jabar. PT Agro Ya. Jabar. Mm-mm. Nah sekarang kami mau mengadain penilaian kebun itu sudah pasti Mohon, nilainya Pak, karena tidak clear and clear dengan masyarakat. Karena Di mana? Di PT Agro Jabar Pak di Cikajang. Oh, di sana. Assalamualaikum, Damang. Udah, saya Ini sekretaris ini ketua kelompoknya Pak. Ini siapa? Sekretaris kelompok tani Mukti Cipagan. Ini Kang Saya Gangan. Ganjar, Pak. Selamat datang, Pak. Saya pengolah di sini, Pak. Kang Ganjar. Ya ketua kelompok tani. Ketua kelompok Ketua kelompok tani, beliau sekretarisnya. Pai ya. Pak Ayi. Pak Ayi. Kalau ini Pak Janjan, Pak. Iya, Pak. Selamat Ganjan. datang, Pak. Oh, begini pengolahan. Assalamualaikum. Daramang, Ibu. Ini Enten. sedang proses sortir Pak. Oh, sortir ya. tuh. Kebanyakan Pak petani kami mungkin kalau dari Pak BD kan tidak terfasilitasi dengan baik Pak ya. Iya. Kurang terfasilitasi. Ini Mas- mesin Ya, apa ini? Mesin ini pengering. mesin pulper Pak. Mesin pulper basah ini Pak. Jadi kopi yang cherry yang sudah diambil dari lahan baru nanti dari lahan, masuk ke pulper. Sini. Kupas kulit tanduk, kulit biji Pak. Oh, baru kulit biji Nah. dari sini, kemudian Udah kulit biji masuk langsung ke situ. langsung di fermentasi. Oh, difermentasi dulu. Ya, ini proses fermentasi, Pak. Berapa hari itu? Itu 24 jam sampai 36 jam. Sampai 36 jam. Fermentasi dulu ya. Fermentasi dulu. Dari situ kemudian dijemur. Dari situ dicuci Pak bersih Oh, di cuci bersih. ya di washer Pak. Cuci bersih sampai tidak ada lendirnya. Sudah ada lendirnya. lendir ya. Nah, baru dijemur, Pak. Itu prosesnya full wash, disebutnya full wash atau proses Iya, iya. basah kering. Proses yang secara teknis kopi itu proses secara intensional juga itu proses full wash namanya, Pak. Full wash itu proses wet dry proses atau wet proses itu sama. Iya, iya, iya. Ada kalau sudah bersih dari lendir kayak gitu Itu baru dijemur, Pak. Biar kayak yang di depan. Kayak yang di itu. depan. Nah, kalau proses lain kan Pak Kun sering Bapak mungkin pernah nyobain kopi yang fermentednya terlalu tinggi proses lain. Ya ini Pak prosesnya. Prosesnya di Nusuk rada asem gitu. ya asamnya fermented Pak sebetulnya kalau dari sejarah itu proses kopi itu proses yang tidak terolah itu Pak. Kopi yang reject tidak terolah sebetulnya tidak terolah sama sekali artinya karena tidak- datangnya kan malam. Kalau gitu malam tidak sempat terolah, tidak sempat terpapar. Nah, petani Garut mungkin ya dengan kondisi seperti itu, diproses lain, difermented, tapi rasa kopinya masih ada, tapi asamnya naik tinggi. Nah, kebetulan orang banyak yang suka dengan proses Iya, seperti itu. Bagian ada. Gitu. Banyak yang Nah, suka dengan Iya, kopi asem. kopi asam mungkin di Asia mungkin masuk Pak, tapi kalau di Eropa nggak masuk Pak. Tetap Iya. kita full wash yang masuknya. Gitu lah. Mungkin Ini prosesnya manual semua ya Kang ya. ya prosesnya ini manual semua Pak. Kalau model mesin kayak apa Kang? Ini Ini apa namanya? proses honey proses Pak. Nah Kanjan Apa sini tuh? Kanjan. Honey itu apa? Jadi honey itu aromanya yang keluar itu cenderung rasanya manis, Pak. Yang keluarnya itu. Kayak madu Pak. Nah, kayak Ada madu. hanoid. Jadi, Oh, ada model Ya, hanoid. nah prosesnya itu jadi dari kebun cherry setelah kita sortir masuk ke filter itu nggak masuk proses fermentasi langsung dijemur, Pak. Oh, langsung Dijemur. dijemur. Jadi Dengan begitu itunya, keluar langsung dengan lendirnya, proses. Pak. Dengan lendir. glukosanya langsung dijemur. Ini ya, Ya. nasinya. Iya. Ini bisa dicobain. Boleh, Pak. Tadi dikupas dulu Pak.
Tapi ini Lupa masih dulu, mentah, masih mentah, Pak. Tapi ini ya, enggak rangu. Nah, belum Pak, belum roasting ini. Setelah 14 hari baru agak kering. Setelah 14 hari ini kering, terus baru di roasting. Iya. Disangrai. Disangrai ya, disangrai. Jadi yang disangrai itu yang dari sini hasil belum. ini. Ini masih ada 2 proses lagi, Pak. Apa itu? Dari sini masih ke huler yang di dalam, setelah diular baru disortir seperti ini. Nah, setelah sortir Proses. baru masuk ke roasting. Oh, yang ini yang siap di roasting nih ya. Ya, setelah kita proses ini, Pak. Nah, ini yang siap di roasting nih, Pak Aceh. Ya, siap di roasting. Asam ya? Iya. Kalau mau dicoba yang itu, Pak. Nih, yang manis. di roasting. Belum. Ini belum di roasting kan? Belum. Lupa. Mau di roasting. Ini masih proses sortir, Pak. Sortir yang belah, yang hitam, Yang kena hama, karena nah, yang hitamnya Keras. disortir. Nah, yang hitam ini masih keras. Ini Yang sortir. paling bagus yang model mana? Yang bagus ini Pak, nah ini yang bersih, ini bening bersih. Nah, ini padat ya ini. Nah, terus berikutnya Nah kalau sudah disortir, ini sudah disortir semua. yang ini masih belum ini Pak. Ini masih proses sortir, masih proses sortir. Kalau yang disortir ini Pak, ya ini yang Oh, ini disortir, terus disortir. nggak disortir Pak. Ini sayanya. Yang bagusnya itu Pak. Pahit. Namanya juga kopinya teh. Pahit. Saya sudahin kopi. Arian Caca disortir. Iya, teteh ngambil yang mana? Nah yang hitam Pak, Ini Yang yang boleh hitam, dibilang ya. reject ya. reject Pak, iya Pak. Nah yang kalau Reject mana pecah? ya kalau hitam itu Pak itu kena hama Pak, biasanya hama PBKO Pak. Oh gitu. Ya itu Ini yang reject itu rata-rata yang pecah. Kalau yang hitam yang ya, kena hama kena itu hama ya. itu Pak, itu losingnya itu di situ. Iya. Upamina eta nu kumaha naon eta? Oh, masih golonongan ya. Belum Ini datang Pak nih dari kebun nih. Petani dari kebun, baru datang dari kebun, jual ceri dia Pak ke sini. itu kalau dari kebun berapa? Kemudian sekarang berapa harga ceri? Itu saya antara 4.000 5.000, Pak. Berapa? 4.000 5.000 lagi turun ini Pak kita. 4.000, 5.000. Normalnya berapa? Kita pengennya sih di 7.000 8.000, Pak. 7.000, Itu terjadi 2019 kemarin, Pak. Sebelum corona Pak. Sebelum corona. Iya. Sekarang berapa? 4.000 sampai 5.000. 4.000 sampai 5.000 ya. Kayak beras juga lagi Ya, turun. betul Pak. Ini karena pandemi ini, Karena pandemi corona ini Pak, ini terjadi udah 2 tahun Pak. Normalnya di 8.000 ya. waktu Ya. tahun 2019 sampai 8.000. Sampai 8.000. Nyampe 10.000 juga Pak. Kalau Ini dari berapa Bu- kilo? 6,5 kilo ya. Ya, Berarti 6 kali 5.000-an ya, paling 30.000. 30.000. 6 kilo ya. Kalau sudah jadi itu, kalau sudah jadi kopi itu yang siap diolah, Ya. itu biasanya berapa per kilo? Kalau udah jadi tepung maksudnya, Pak. Ya. Nah, kalau udah jadi tepung, kita di kisaran antara 250 sampai 350 Per ribu. kilo. Ya, itu tergantung varian, Pak. Ya. Karena di sini kan kita jadi 4 varian rasa. Ada full wash, ada honey yang barusan ini full wash, honey, terus ada natural, ada wine. Itu sebenarnya kalau bahan bakunya sama ya. Sama. Hanya kopi arabica. Yang membedakan cara mengolah. Cara pengolah, cara Jadi prosesnya Pak. mengolah di sini menghasilkan 4 varian. rasa. Varian Ada yang honey tadi ada manisnya, Ya. Full Terus wash, yang full wash ini rasa kopi rasa kopi original. original. Yang honey cenderung Manis, ya. Yang natural itu kopinya agak ada Purity. ada aroma Purity ada buah. Oh, agak aroma Buah. agak aroma Nah, kalau yang buah. wine itu cenderung ada rasa alkoholnya. Rasa alkohol, tapi Tapi tidak juga ada ditambahin alkohol. apa-apa. Ya. nggak ada. Iya. Tadi kalau yang agak asam-asam apa tuh? Itu Dari natural sampai Dari- wine. Oh, natural sampai asam wine itu ada asam-asamnya ya. kalau lebih komplit varian rasa itu natural Pak. Karena natural itu di si rasa kopi itu cenderung dia larinya ke fruity, ke buah duren, pisang, nanas, keluarnya tuh. Kalau keluarnya ke Keluarnya ke di situ. sana.
di situ. Prosesnya pun lama. Dari proses ini dia dipilih kopinya yang merah semua. Nah, ini tidak proses lagi, dia langsung jemur, Pak. Kalau yang merah begitu. Natural, ya. Ya kalau proses natural Pokoknya itu natural aja ya. Ya. Di natural itu prosesnya langsung dijemur. langsung jemur, Pak. Tidak di ini dulu. Nggak dipulper dulu. Langsung aja. Nah, terus nanti kalau begitu diolah jadi apa? Jadi tepung itu tadi, Langsung dihular nanti. Dihular dulu. Dihular dulu, Pak, di sini. Ini hular. tapi tidak Keluarnya jadi biji Pak nanti. jadi itunya sudah Terkupas sama. dikupas juga. Tetap dikupas. Ini hular, Pak. Ini huler ya. Ya. Ngomong-ngomong mesin kayak begini ini berapa Kang? Yang dari itu tuh satu. Ini saya rekomendasi dari Puslit Koka, Pak. Kalau dari Puslit Koka itu kapasitas 200 sampai 300 Per jam. per jam, 100 kilo sampai ini harganya 45 juta, Pak. Satu alat ini. Alat itu depan. Alat itu depan itu harganya 20 sampai 30 juta, Pak. Yang depan itu. 20 sampai 30. Ya. Ada berapa alat di sini? Kalau dari tahapan proses, Pak, alatnya yang satu cherry masuk, alatnya ke Iya. pulper. Dari pulper ke washer. Washer Dari dicuci, dari Tapi kalau washer. cuci tidak pakai mesin kan? Belum Pak. Ini Fasilitas kebetulan kita belum lengkap di sini. ini Oh, tidak ada terfasilitasi, mesin, Pak. ada. Ada Pak mesinnya, Pak. Ini tidak terfasilitasi karena anggaran dari kami kurang memadai untuk ini. Iya. Nah, akhirnya dicucinya secara manual, pakai karung nih gitu-gitu, pakai karung apa yang carang tuh? Waring, pakai waring. Waring, Nah, ya. pakai waring. Nah, sudah di washer, baru dijemur, sudah kering, kadar air 12 persen, baru 14 sampai 16% baru ya, baru masuk ke masuk. sini. Nah, 14% sampai 16% itu gabah keringnya seperti ini Pak. Ini 14 sampai 16. Keluarnya nanti berasnya itu 11 sampai 12 itu Pak. keluarnya. Keluarnya. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Oh, ini 14 terus masuk ke Ya, sini jadi jadi 11 sampai 12. Sebelum masuk nanti Kalau ini apanya kan? kalau di padi itu Pak Kulit tanduk, Pak. Oh, kulit dedak ya, Ya. semacam dedak halus. Dedak Nah, ini halus. manfaatnya untuk apa yang begini? Nah ini sebenarnya bisa dipakai untuk pakan juga Pak, tapi kalau di kita kan jadi setelah peternakan dijemur, jadi bukan pokok masyarakat kita di kebun aja dijadikan kompos Pak. Dijadikan kompos lagi ya. Oh, Atau untuk pupuk kopinya. belum sempat diolah lain ya, menjadi yang lain. Nah, setelah ini baru hasilnya tadi Nah, ya, biji hasilnya kopi tadi. yang Ya, Ya. yang di depan itu Pak. Oh, yang di depan itu hasil dari sini. Nah, yang itu sudah siap di roasting ya. Atau Jadi dipasarkan, sudah siap Pak. atau dipasarkan langsung Ya. tapi di roasting sendiri ya. Ya, Kalau si Akang di sini, Kang siapa tadi? Kang Janjan. Janjan. Janjan, Janjan. bukan Jajan. Bukan Janjan, Pak. Kang Janjan itu di sini hanya mengolah sampai ke itu, ke biji. Sampai ke roasting, Pak. Oh, roasting juga ada. Ini roasting, Pak. Oh, ini yang roasting. Ini tapi roastingnya kapasitas 1 kilo, Pak. 1 kilo Iya. per jam. Per jam. Enggak. Per 15 menit, Pak. Oh, per 15 menit. 12 sampai 15 menit. 12 sampai 15 lah. Ini untuk roasting ya. Roasting, Pak. Roasting sampai itu enggak? Sampai Nah roasting itu Pak Mana yang sudah roasting, Pak? hasilnya apa? Sampai Iya, jadi coklat ya, jadi Nah, ini. ini coklat sampai hitam ya. ya. Ini medium Pak. Ini Medium, medium. Jadi roasting juga tergantung waktu atau tergantung apa? Tergantung keinginan yang penikmatan Tergantung, juga. Ada yang light, ada yang light to medium Kalau tidak. kalau light roastingnya di mesinnya sama. Sama. masih gitu. Terus dari sisi apa membedakannya atau Warnanya mengolahnya? Pak, warnanya masih keputihan. Masih keputihan itu yang light ya. Itu biasanya dari sisi waktu yang membedakan Ya. atau panas. Waktu Pak. Waktu dan Apa warna. aja. Ada warna ya. Kalau panas ini Panas ini menentukan juga. menentukan juga Pak. Nah, itu light yang agak putih itu biasanya berapa menit tuh roasting? Antara 8 sampai 12 itu. 8 sampai 15. Tapi Nah, itu kemudian di kita atas itu yang lain kadang dikejarnya itu kan tergantung dari kompetensi si roastingnya. Nah itu kadang dikejarnya antara beberapa detik gitu Pak. Jadi setelah crack atau sebelum crack.
Nanti dia si kopi ini bicara di dalam ketika pas mau matang itu akan bunyi Pak, krek sampai bunyinya rata semua krek semua. Itu udah matang. Udah matang baru dia. Nah setelah krek itu kita cepat keluar itu bisa light. Nah kalau misalnya ditunda beberapa saat jadi medium seperti ini Pak. Kalau sudah lewat light tadi beberapa saat itu berapa menit biasa? 1,5 menit. 1,5 menit dari bunyi tadi itu akan menjadi medium to dark atau dark sampai 2 menit. Mediumnya itu kan masih coklat ya kelihatan. Ya, masih coklat. Nanti kalau dark tunggu lagi berapa menit sampai lagi? 2 menit Pak. Sampai 2 menit baru hitam. Baru Ya? hitam. Nah itu 3 jenis berarti ya, light, medium, sama dark. Ya. Penentu cita rasa kopi yang paling bagus itu ya pada saat roasting Pak. Itu tergantung roasting Pak. Itu penentu akhir. Penentu akhir cita rasa kopi. Roasting itu. Tergantung roasting. Nah, ini ada pakar-pakar kopi Nah, di dunia yang dasar luar biasa. Ini yang jenis apa ini? Nah, dia mengeluarkan produk Pak. Oh, ini yang Produknya Waluya, ya produknya Waluya kopi. Jadi tadi untuk menentukan selesai honey itu tetap harus masuk ke ini dulu kan ya? Sama. Ya, baru keluar sini. Nah honey itu juga ada yang light, ada yang dark juga kan? Cuman jenis awalnya dari honey. Masya Allah, ada full wash ini yang kalau full wash itu yang agak asam itu. Oh masih original. Kalau wine yang agak asam, semacam ada alkohol. Terus yang natural itu ada aroma buah-buahnya fruity. natural fruity. Kenapa dibilang fruity? Fruity itu ada rasa buahnya Pak. Jadi fruitinya ada rasa buah. Ini berapa gram ya? Itu 250 Pak. Dijual berapa ini? Ini yang honey Pak ya. Ini yang honey 75.000 250. Jambu. 75.000. Terus ini kalau proses tadi oke lah dari sana sampai sini nih. Dari mulai mentah tadi ya sampai ke sini nih berapa hari jadi? Nah kalau yang ini Pak bisa sampai 1 bulan. Yang ini yang honey. Kalau yang full wash itu 2 minggu. Ya. Full wash ya. 2 minggu ini 1 Natural bulan. juga 2 minggu. Iya. Ini 1 bulan. Kalau yang natural sama wine itu bisa sampai 2 bulan sampai sini. Karena untuk Yang proses honey sama yang honey sama yang full wash 2 minggu. wine? Yang honey ini 1 bulan. Mhm. Kalau yang wine sama natural itu bisa sampai 2 bulan sampai di sini Pak. Oh gitu. Ya, ada proses roasting. 2 bulan. Tapi penjemuran juga untuk natural sama wine itu 1 bulan Pak. Itu penjemuran ketika menggunakan matahari ya. Tapi kalau penjemuran melalui mesin bisa lebih. Mesin kurang rekomendasi Pak, soalnya aromanya rasanya beda. Ya, ya. Paling direkomendasikan pakai solar dryer Pak. Kalau Jadi dari- rumah jemur. Dari satu Solar kintal dryer itu yang rumah jemur kita nggak ini punya kan. Pak. nanti Pak di sana. Saya bawa nanti Pak yang lokasi sana. Solar dryer. Yang di Cikajang nanti Bapak. Di solar dryer berarti menggunakan matahari. Iya. Matahari. Pakai listrik begitu enggak? Enggak Yang Pak. listriknya pakai matahari. Pakai ada matahari. listrik Dia pakai Itu untuk maksudnya listrik sirkulasi udara. matahari. Oh gitu. Kalau rendemen kopi itu Pak 15% sampai ke sini Pak. Dari 1 kintal kita hanya mampu mengeluarkan 15 kilo berasan. Jadi dari Satu kintal ceri itu, tadi mohon, yang belum iya dikupas 1 kintal ceri menghasilkan hanya 15 hanya sampai 12 20. kilo. 20 itu paling bagus Pak. Paling bagus 20. Tapi jarang. Paling 15 Pak, 15 sampai 12. Dahsyat ya, Masya Allah. Ya. Makanya jadi dibilang mahal, dibilang unik ya prosesnya memang seperti itu. Unik dan Kalau luar untuk biasa. menghasilkan rasa yang paling bagus, Nah terus ya, sekarang produksi prosesnya yang bagus. Kang Janjan. Janjan tadi itu di sini dengan teman-teman ya, cuman satu kelompok tani ya di sini. Iya Pak. Di Berapa orang sini di sini? Kita ada sekarang tuh ada 70 anggota. 70 anggota. Ya. 70 anggota kalau yang proses pekerja yang di sini ini berapa orang? Yang untuk yang awal-awal sekarang kita Untuk baru- pengolahan lah. Kita baru Proses nyampe pengolahan. 7 sampai 8 orang Pak. 7 sampai 8 orang itu Untuk sudah yang cukup ya. Yang belum yang sip malam paling juga belum. Oh gitu. Jadi malam juga ada yang kerja. Ini belum panen raya Totalnya Pak. berapa? Kalau sampai 12 sampai 13 15 orang. 15 orang kalau paling. Ini Kalau lagi panen raya. Ini kalau tapi panen raya. shiftnya 3 kali. Iya. Ya. 3 shift ya. Ya. Alhamdulillah. Namina Waluya dia. Lalu ya.
Nah sekarang pemasaran kemana aja nih Waluya? Sejak pandemi kita nasional sama lokal aja. Nasional sampai Kalau lokal. waktu 2018 kita sempat ke Singapura juga Sempat ekspor ke Singapura ya. melalui pihak ketiga. Karena kita belum punya benderanya, Pak. Betul. Bendera itu apa kebutuhannya? Ya itu Pak kuisi Pak. Jadi syarat-syaratnya itu banyak sekali yang harus ditempuh Pak. Karantina dari apa? Kita harus punya apa? Dan kemampuan produksi per bulan berapa di sini? Per musim, Pak. Per musim Pak. Oh hitungannya Ya, per musim. hitungannya Tapi per kalau musim, dirata-ratakan lah, rata-rata per bulan berapa? Kita di sini tuh antara 100 tonan per tahun. Jadi kalau di itu antara 15 sampai 20 tonan green bean. Pak. Oh Per ya bulannya. ini ya. Karena saya kenapa nggak Berapa? 15 ton itu berarti per tahun berarti Ya. kan? Ya. Kan dari ya 100. per bulan. Dari 100 ton, Ya. tadi 15%-nya berarti kan hanya 15 tonan. 15 ton per tahun tuh ya. Ya. Jadi per bulan tuh kurang lebih 1 Ya. ton. Ya 1,2 ton kira-kira gitu ya. Tapi sebetulnya tergantung pesanan Pak. Iya. Kalau pesanan dia banyak misalkan, dia bisa mampu mengambil dari kelompok-kelompok lain sekitar sini Pak. Ada yang tidak masuk kelompok juga Pak. Ada petani yang apa swadaya yang belum masuk kelompok, tapi dia punya kopi, nah ngejualnya ke sini sama. Alasannya itu Pak ya karena keterbatasan anggaran juga Pak. Iya, iya. Anggaran apa? Anggaran pembelian. Gitu kalau mau Pak. Daya beli. Kalau pasar bagus, Pasarnya alhamdulillah Pak. tidak ada masalah di pasar. Cuma karena pas pandemi aja kemarin Oh, waktu pandemi. Nah, ini sortiran honey. oh yang tadi ini sortiran honey sama ini. Kalau mau lagi sana tuh, Ini ambil yang ya. natural Pak. Sortiran juga. Bukan ini yang bagus Pak. Tapi ini udah grade ini udah kena ini ayakan Pak. Udah saringan. Sudah Iya, di-blender. iya, iya. Kalau ini Nah, itu yang bagus. yang sudah bagus ya. Oh, jadi warna juga nantinya berbeda ya. Jadi Iya. Hasil dari sortiran proses beda Pak. honey dengan full wash, Ya beda Pak. dengan wine dan natural juga beda-beda. Itu kan luas itu Pak. Mana yang full wash? Oh ini nih. Acep ini yang full wash jenisnya. Kelihatan hijau ya kalau full wash itu Iya. ya. Sayang saya tidak membawa Ketua Dewan Kopi Ya. Indonesia. Ya Pak kalau bawa itu dari Siapa? AEKI juga Pak. Siapa coba? Ketua Dewan Pak siapa Pak? Ketua Dewan itu sekarang tuh? Aduh lupa lagi. Mantan Menteri Pertanian. Pak Anton Aprianto. Pak Anton. Oh, dari Bogor Pak. Iya, kan itu tim kita juga bersama-sama di IGC ya insya Allah. Di Rumahnya di Ciomas kalau nggak salah Pak. Indonesia Global Charity. Rumahnya di Ciomas ya? Ya, di Ya, daerah di Ciomas. Bogor. Pokoknya dan Ya. dia dosen di Bogor ya. Di Iya, beliau IPB, dosen, Pak, ya. betul. Ya. Dulu saya lama di Beliau Bogor ada dulu. Dewan Kopi Indonesia. Nanti saya juga akan Pak melaporkan kepada beliau hasil perjalanan ini. Ya kalau mudah-mudahan bisa jadi pilot project bagaimana mengembangkan perkopian yang paling tidak untuk kebutuhan Garut saja kan sangat tinggi luar biasa. Seharusnya kalau pasarnya di Garut saja itu sudah luar biasa. Sempat nggak punya data berapa peminum kopi di Garut, Kang Kun? Nah, kalau data KP Pak, data KP ada 86 Pak. Kalau 86 KP. 86 KP. Kalau di rata-rata satu KP bisa menyerap kopi 5 kilo per hari, Pak. Nah, tinggal dikalikan saja. 80 tadi. Nah, dia 80 lah, 86 sebenarnya 86, Pak. Iya, Nah, 4 kintal per hari. per hari lah 4 kintal. Sebetulnya 4 kintal hanya sedikit. satu Hanya satu sedikit. bulan ini baru 1,2 Ya. ton. Sedangkan Kalau 4 kintal kita perlu berapa? 12 ton. kalau data statistik kami ada untuk produksi kopi untuk tahun 2020-2021 ini adalah sebesar 2.800 ton 2.800 ton per untuk tahun untuk Garut Pak, Untuk Kabupaten Garut saja? Itu Garut saja. Itu yang terdata di tanah milik, belum di tanah Perum. iya.
gitu Pak. Perusahaan umum. Ya kali kalau serapan kopi masih kecil kalau untuk Garut ya. Masih Kita kecil. kan belum ngopi di rumah-rumah. Ya. Ya, kalau kopi liong dari mana tuh ini? Kopi Liong itu Dasarnya. kopi Liong itu dari Lampung Pak. Oh, dari Lampung. Dari Lampung Pak, itu kopi robusta Pak, kopi Liong Oh, itu. robusta. Pakainya robusta Pak. Bukan arabica. Bukan arabica Pak. Karena kan kopi Liong itu cenderung pahit. Betul. Cenderung pahit. Yang Kopi jelas Liong kopi bulan liong itu kopinya Pak Agus. Ya. Saya dulu favorit Pak di waktu di Bogor, masih kuliah di Bogor. Favorit, Pak. Kalau kopi liong tuh Bogor luar biasa. Ya. Artinya untuk kopi liong Kang di Bogor tuh sudah sangat terkenal sekali. Nah, ini kan perlu ada Iya, Pak. semacam kopi waluya ini kalau dijadikan sebagai branding ya, salah satu branding Ya. kopi Garut itu menarik sebenarnya. Nah, kalau ini maupun di sini kan banyak hotel maupun penginapan Ya, ya, Pak. tempat-tempat wisata sudah menggunakan kopi ini belum? Saya pernah mencoba Pak. Hmm. Saya mencoba ke salah satu hotel. Hmm. Taruhlah hotel Santika atau hotel Harmoni. Nah, dia itu cenderung begini. Dia mau menerima produk kita, tapi dengan mesinnya Pak, itu yang kami berat. Dengan apa? Dengan mesinnya Pak. Mesin model Mesin seduh Pak. oh yang Oh, mesin espresso seduh. yang gitu itu kan Betul, sekitar betul. 250 juta Pak kalau satu Betul. set itu Pak. Nah, itu yang beratnya di kami. Dia mau menerima kopi kita, memasarkan segala macam. Tapi dengan alatnya itu Pak yang Ya, harus tapi alat itu disuplai. kan hanya untuk mengolah yang Iya. dari roasting enggak? Bukan, enggak udah dari roasting Pak. Sudah dari Sudah roasting, sudah roasting biji. sudah, tapi udah Ya, biji udah kan? biji, Pak. Nah, dari biji baru ke tepung Baru kan? ke tepung. Tepung baru masuk ke situ. Nanti, insya Allah. Nah itu Pak, yang beratnya. Sebetulnya kalau penikmat itu pencinta kopi itu banyak Pak. Atau semacam tantangan kami nih, baik saya di DPD RI maupun sebagai bagian dari IGC ya, Indonesia Global Charity, mungkin Kang siapa tadi namanya? Yudi Pak. Kang Yudi bisa nggak buatkan semacam tahapan tadi ya, tahapan proses jelas, terus kebutuhan mesinnya apa, terus nanti dibagi. Ini proses produksi. Ya. Produksi misalkan sampai ke roasting lah ya. Udah? Sampai ke roasting. Nah, nanti dari roasting Ya. kira-kira modalnya berapa, mesin yang dibutuhkan berapa, macam-macam di situ. Saya sih pengen begini, dari mulai skala kecil Kang. Skala kecil itu mungkin skala rumahan. Sampai ke skala yang kelompok tani begini. Itu perlulah ada 2 bagian supaya nanti bisa saja skala rumahan juga kan bisa kita titip ke keluarga-keluarga sehingga keluarga kan bisa melakukan proses pengolahan dan ya paling tidak proses pengolahan ini, dan dia juga punya pendapatan kesehariannya seperti apa. Nah, nanti ada yang skalanya kelompok tani seperti inilah, kan berarti kan modalnya pasti besar. Nah, nanti mulai dari situ sampai kepada masuk pada pada proses promosi dan konsumsi gitu. Proses promosi dan konsumsi ini itu juga kan kayak tadi ternyata dari roasting itu kan mulai dari pembuatan tepungnya kan itu kan perlu mesin tersendiri Pak, sampai akhirnya bisa dinikmati itu juga ada bagian tersendiri. Artinya apa? Kalau kita bisa buat semacam kafe-kafe kecil lah kan, yang di pinggir jalan nanti dengan Pemda misalkan di setiap jalan atau sepanjang jalan sepanjang jalan terutama sepanjang jalan wisata di sini ada tempat-tempat yang semacam rest area mini gitu ya. Di atas kan ada rest area mini tadi saya lihat atau di bawah tadi. Ya. Ada rest area kecil lah yang mungkin luasnya sekitar 300 meter, 500 meter maksimal. Tapi di situ ada kedai kopi atau kopi waluya atau apa namanya nanti. Nah, itu kira-kira kalau bikin segitu tuh berapa biaya yang diperlukan gitu.
mulai dari mesinnya tadi. Ya. Mungkin kita nggak menggunakan mesin-mesin Ya. yang terlalu inilah, yang mahal atau canggih. Tapi sebenarnya kan pun dan kita juga kan kolaborasi dengan berbagai kampus. Tadi dengan IPB, mungkin dari sisi kualitas dan produksi ininya. Terus nanti juga tentang permesinan, saya kira banyak teman-teman kampus ya, termasuk di IPB juga atau di UI, kita sudah punya mitra. Bahkan ada satu workshop permesinan yang sangat mungkin dia juga kemarin saya waktu berkunjung ya ke namanya workshop Maha Mesin itu sudah ada mesin roasting ya, mesin roastingnya ya bagus juga sudah dia buat gitu. Nah ini kalau nanti mungkin sekali kita membuat mesin selanjutnya seperti tadi buat apa? Buat perwasan ular ya, sampai ke tingkat bisa menikmatinya. Nah itu juga kan merupakan langkah-langkah yang jauh lebih baik nanti ke depannya. Sehingga nilai tambah dari sini kita akan sangat tinggi sekali biasanya. Kalau ini sekali lagi dijual berapa tadi? 75.000. Ini 250. Sebetulnya saya sudah buat Pak kemarin tuh sama Pak Kun yang kemarin dikebapain. Belum. Yang itu. Oh yang tempo hari Ya. dari Pak ini. Ya, saya Itu sudah rinci ya, sampai, sudah rinci sampai Pak. ke Itu situ. saya buat sampai petahapan pertambahan nilai Pak. Dari mesin ini pertambahan nilainya berapa persen keluarnya dari Ya, satu ya, kinta. ya, oke. Itu sampai akhir. Baik, Insya Allah. Sudah sih, Sampai cuman akhir, Pak. saya belum baca detailnya. Saya baru globalnya aja. Saya sudah bikin Pak itu. Baik, Penambahan kalau nilai gitu. dari Nanti satu tinggal mesin kalau satu mesin, Pak. Ya. ada tambahan atau apa nanti Ya, kita Pak. bisa konfirmasi lagi. Ya, terus terang Pak, kami ini juga merupakan daerah proyek kami Pak untuk tahun 2001 sampai tahun 2004. Lebih enaknya di atas. Di atas sambil makan-makan Pak, ada sambil ngopi Pak. Nah ini dia ngopi nih. Ayo Dek, Hati-hati kepala Pak. di sini Dek, kemana Dek? Awas Pak. Ya, Awas Dede, naik Dede. Dek naik Dek, sini Dek. Sini Dek. Terus, saya harus ada yang duluan ke sini, soalnya banyak korban di sini Pak. Iya. Banyak korban, Saya juga kaki kiri ini sudah agak Iya. kurang fit. banyak korban di sini Pak. Betul, kena. Tuh, kan. Mas Pak, banyak korban di sini Pak. Pak, ini Pak, banyak korban Pak. Silakan Pak. Allah. Ini ada kopi. Kun, ini Bapak buatin kopi Kun. Karena di situ ada ketinggian 1.600, si Gunung Ciremai kelihatan Pak. Iya. Nah, poin interestnya ke sana Pak. Ini saya mau bikin untuk anggaran 2001. Langsung dicobain. Ya Pak nggak? Tuh anggaran 2001, saya mau bikin rumah edukasi kopi Pak, semacam kafe lah di sini Pak. Di yang ini yang kolam dikeringin Pak. Itu nanti akan bikin saya panggung. Mudah-mudahan sekarang lagi proses pengadaan langsung Pak. Mudah-mudahan pas nanti Pak Janjan setelah mau puasa ini sudah dibangun. Mudah-mudahan sebulan beres. Pengennya sih pas lebaran dipakai. Pas lebaran sudah mulai menikmati tuh. Ya. Nah, di sini juga Pak ada konservasi binatang kukang Pak di sini. Orang Itali banyak di sini Pak. Orang Itali sama orang mana? Sebenarnya Pak, hampir semua peneliti binatang dari seluruh dunia pernah singgah ke Cipaganti. Kita ganti-ganti di sini. Jadi ada yang mulai 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan sampai ada yang tahunan juga. Itu binatang apa yang di Kukang Pak di sini. Ini Pak yang gambarnya di sini Pak. Nah, Nah ini foto asli di binatang di sini. Kukang, foto asli kukang di sini Pak. Nah, kita ini ada logo wildlife friendly, kita udah lolos di Eropa Pak. Di sini masih ada harimau Logo ini. Jawa. Masih ada harimau Jawa. Oh, ini kukang. Yang jalannya lambat ya. Iya. Ya, malam Pak keluarnya Pak jam 11 malam. Dia dipakein apa nih? Kami di Sundaman ada Ah. ini kami dengan bahasa Inggris. Oh enggak, itu gambar itu Pak. Payapres dengan bahasa Sundaman. Ya. Panjang gitu. Panjang gitu. Ya segede gini nih.
Sekresi semparan. Itu kalau yang paling Ya, besar. iya paling besar. Kan panjang ini Pak. Makanannya kan itu Kopi. itu tuh apa alwi ya? Bambu Pak, daun bambu Pak. Oh, bambu. Daun bambu ini Pak banyak Pak sebelah Karena sini. memang dilindungi. Dilindungi, Pak. Itu pakai kalung. GPS. Oh iya, udah pakai kalung. Sebenarnya itu bisa menjadi salah satu daya tarik. Iya, Jadi Pak. nanti Makanya ada kawasan Iya. kawasan khusus gitu. Iya. Enggak, Pak. Kita Enggak, maksud saya nanti kalau ada desa wisata atau wisatanya itu ada kawasan khusus. Ya, tetap dilindungi, bebas lihat. Ya. Cuman orang bisa mudah menemukannya. Oh iya Pak, itu udah. Walaupun harus malam-malam, berarti kan harus nginep dia di sini. Ya, emang pada nginep Pak di sini Pak. Ya, harus kita nginep. udah bertahun-tahun sebenarnya. Saya emang ada deh. Di sini juga ada jenis 75 jenis burung Pak. Sini. Di Di Cipaganti. Cipaganti ini. Masya. Karena ini berhubungan dengan ini Pak. Ini tuh arealnya sehamparan dengan Pengusaha Cipaganti dari sini bukan? ini hamparannya dengan Gunung Papandayan Pak. Enggak, luhur tadi. Iya, tadi kalau misalnya Bapak tadi Papandayan ke sana ini masih itu enggak? masih aktif Pak. Masih Pak. Masih aktif. Masih aktif. Ini buku tamunya Pak. Wah, Masya Allah. Sudah ya, bagus. Itu nanti Sebetulnya Pak ini adalah keterbatasan anggaran kami Pak untuk di APBD. Ada satu kelompok yang sudah komplit dan sudah lebih dari ini Pak. Kondisinya Di mana lebih itu di Uloh Pak di Cikandang. Lebih bagus, lebih karena itu tersentuhnya Cikandang dari oleh sini APBN dulu Pak. Iya, iya. Dari sini ke Cikandang paling 1 jaman lah. 1 jaman itu dia terfasilitasi oleh APBN. Kalau ini dari APBD Pak. Jadi Oh, masih maksudnya kurang. Provinsi atau kabupaten? Kabupaten Pak ini. Kalau yang Berapa sana total nilai berapa? ini total nilai paling dengan ini tuh kalau nggak salah 90 juta untuk bangunan, alat itu kalau nggak salah 90 juta untuk alat ini Pak. Sana 180 juta. Nah, kami akan sentuh ini setiap tahun sampai 2023 ini untuk membuat satu bangunan rumah edukasi kopi. Ini Dan ada satu peluang misalkan biasanya dari lembaga sosial kayak lembaga amil zakat umpamanya. Nah itu untuk bisa misalkan tadi katakanlah dengan angka 180 juta, hitunglah 200 juta itu sendiri udah bisa running. Kemarin ngitung cash flow-nya kayak apa, terus bisa punya pendapatan berapa per bulan misalkan atau per hari atau per pekan. Nah, yang tidak kalah penting adalah berapa penerima manfaat dari itu. Nah, hitungannya berapa kemarin? Dari penerima manfaat artinya mulai dari apa tadi? Cari juga dapat pekerjaan, kemudian yang bekerja di sini, kemudian seperti itulah. Itu kira-kira berapa? Ada berapa orang yang terlibat mendapatkan manfaat dari kegiatan seperti itu? Untuk transportasi kita ojek di Oke, itu nanti bisa di klasifikasi kan? Kemarin kan belum masuk tuh. Belum. Nah, penerima manfaat misalkan mulai dari ini dulu lah. Petaninya dulu. Pertama petani, terus nanti yang metik. Ya, kemudian dari yang metik itu kepada proses yang di sini berapa orang mendapatkan manfaat. Terus itu juga nanti nilainya berapa. Kalau dari petani berapa, kemudian tahap berikutnya tadi yang metik, ya, yang metiknya kalau ada yang metik khusus, tapi kalau langsung petani menjual ya sudah gitu. Nah, ada yang metik khusus berarti kan pemetiknya juga ada berapa. Terus nanti kan untuk berapa luas itu juga kan dari situ dulu. Hitungannya berapa luas, kemudian petaninya seperti apa, dia mendapatkan hasil dari sini, kemudian nanti pemetiknya, terus yang mengolah ini, terus berikutnya juga yang bagian pemasaran sampai tadi kan, yang ojeknya juga berapa orang, yang artinya transportasinya juga dapat gitu. Nanti syukur-syukur sampai kepada
tadi Iya, kafe-kafe yang bisa kita buat, misalkan ada 3 kafe atau 5 kafe yang dipromosikan nanti untuk bisa diusulkan seperti itu. Nah biasanya lembaga seperti itu Kang sangat sangat menginginkan proses kayak begitu tuh. Iya, Pak. Atau proposal kayak begitu. Iya, Pak. Dan saya pikir itu juga menjadi satu satu peluang sebenarnya. Jadi kalau bicara modal tuh seharusnya teh tidak usah khawatir gitu. Bukan apa. Banyak orang pengusaha, lembaga sosial segala macam. Cuman kadang-kadang kitanya kalau ditanya siap nggak Ya. dapat modal itu gitu. Mulai kalau ini kan sudah jalan ya, sudah running artinya. Tinggal penambahan aja nanti berapa nilai dan seterusnya ke sananya. Nah, hal-hal gitu itu perlu kita komunikasikan. Ya, dalam hal ini kami di IGC juga tidak menjamin, tapi kita akan coba mempromosikan kepada beberapa kalangan, ya, atau kita komunikasikan dengan beberapa kalangan yang insya Allah peluang itu selalu ada. Gitu. Walaupun nanti bisa saja model konsorsium, Kang. Misalkan yang kan tadi kan sudah keluar tuh angkanya. Ya. Kalau mulai dari pertaniannya misalkan sampai kepada pemetiknya itu berapa modalnya, kemudian khusus proses ini sampai ke roastingnya berapa, kan gitu. Nah nanti siapa yang membiayai di sini, siapa yang membiayai di sini, sampai pada akhirnya kita bisa masuk kepada pemasarannya nanti, produksi kemudian pemasaran. Nah, itu diharapkan memiliki nilai-nilai yang terus berkembang. Ya. Terus terang Pak, kalau Cipaganti ini memang kelompoknya tidak terlalu besar, tetapi Tadi berapa? ini 70 ya? Ya, 70 ini ada orang. 70 orang. 70. Ini kelompok yang aktif Pak. Aktif. 70 orang itu petaninya. Petaninya, anggotanya Pak, anggotanya berikut petani Pak. Iya, anggota Ya. milik pribadi Ya. masing-masing. Kalau di sana di Cikandang itu mereka udah bermitra dengan Bank BNI Pak. Betul. Sudah terfasilitasi dengan bank sehingga mereka sangat mudah kalau untuk pemasaran kopinya, jual beli cerinya antara kelompok dengan ketua kelompok. Sudah dikoordinir dengan baik kalau di sana. Datanya pun sudah jelas di sana. Mungkin Kanjanjan juga punya data, tetapi tidak sejelas dengan yang di sana karena di sana sudah terorganisasi dengan baik. Nah ini baru berkembang Pak. Ini rencana kami, makanya kami Terus sentuh. kalau di sana apa namanya tadi? Di sana itu karya mandiri Pak. Kelompoknya karya mandiri yang ketuanya Ulof Sutarman. Iya. Nah Lebih kalau di besar. sana sudah berapa ininya omset per bulannya? Itu lebih dari kalau per bulannya kalau setahun memang kalau kemarin tuh 350 tonan Pak. 350 ton itu Iya, cari. sangat luas. Bukan Pak. Itu sudah- sudah berasan sudah. Pak. Sudah berasan Pak di sana. Itu areanya sangat luas Pak karena ke Perum Pak harinya dia. Peru. Ke Gunung Kasang Pak. Alhamdulillah. Sangat luas Pak di sana. Sampai di kebun-kebun hortinya pun di pinggir-pinggirnya pagar-pagarnya itu pakai kopi Pak. Kalau dia tidak pakai kopi, dia akan rugi Pak. Pada saat tanaman hortikultura tidak laku seperti kemarin tomat dan kubis dibuang Pak. Nah tertolongnya itu Pak sama kopi. Jadi penolong Pak. Kopi jadi penolong Pak. Pada saat pandemi kemarin. Badian yang hortikultura yang tadi itu sampai kebuang. Ya. Tiap hari kan kita juga mencoba memikirkan sejenis mesin yang bisa mengolah Ya Pak, itu Pak. hortikultura itu supaya lebih awet. Ya. Jadi kan kalau sekarang kan kalau ada cabai tomat kan sudah bisa diproses Ya, jadi bisa. Jadi jadi saus, apa? jadi saus, kan jadi itu ya. sebenarnya. Nah di saat-saat seperti itu seharusnya kan ya saus juga bisa lebih berkualitas. Kenapa? Karena tadinya saus itu dicampur ubi kayak gitu. Kan Ini yang manis nih. Kalau ini bisa jauh lebih apa? Lebih awet nantinya kan. Kayak cabai yang tadinya buruk kan kalau diproses gitu dikeringkan kan malah bisa awet sebulan sampai 1 tahun itu yang begitu gitu.
Ya kami Nah, juga model-model gitu Itu juga ya. Kang selalu kita menjadi bahan pemikiran kita, Ya. diskusi-diskusi kita, dan sekaligus Kang aksi-aksi juga sedang kita coba lakukan. dan juga ini Pak mencoba ke berbagai lembaga non perbankan seperti ke dana CSR, Ya. pembangunan dana CSR atau ke BI ya. Nah rencana BI katanya mau bikin solar dryer di sini tahun UPH lagi Pak, UPH lagi. penambahan perluasan. Oh penambahan perluasan, alhamdulillah. Kemarin dari BI juga sempat datang ke sini. Dia ingin menggelontorkan CSR-nya ke sini Pak. Alhamdulillah. Berapa rencananya? Berapa rencananya Pak? Ditawarkannya tuh kemarin tuh UPH 60 meter persegi Pak, 6 per 10, motor, cooler, grader, ya sampai di situ. Ini kadar air Pak, satu kadar air. Atau Cuma kadar air. mungkin karena saya mintanya sih penguasa UPH pakai dapur atau jadi anggarannya mungkin untuk mesin ditunda dulu. Jadi traktor itu mau dijadikan untuk rantai jemur Pak. Nanti kalau udah jam 3 ke sini Itu BI Garut. pakai baju gini mah Bang Garut yang Jabar. dingin ya. Dan mungkin Jam saya 3 ke mau sini. mendorong Jadi nanti gini, juga perlu dibuat gini Kang, tahapan-tahapan tadi sekaligus mana yang bisa didanai sementara oleh ini, misalkan sampai di sini. Nah ini mungkin oleh yang lain, itu juga bisa. Dari misalkan untuk perluasan lahan, perluasan UPH Pak. UPH-nya oleh BI. Terus urusan yang begininya misalkan khusus produksi mungkin bisa oleh yang lain juga. Ya, misalkan ke pihak PLN di sini. Ya, PLN juga kan ada. Nanti kita coba komunikasikan itu hal-hal seperti itu. Ya, mungkin PLN juga bisa lewat ininya kan, lewat lembaga amil zakatnya, nggak usah lewat CSR-nya, masih ada kan. Jadi BI juga ada yang CSR-nya, ada yang lembaga amil zakat atau istilah lainnya Yayasan Baitul Malnya itu. Sebetulnya Pak modal yang paling besar itu PSBI Pak, kalau Bank Indonesia itu program sosial Bank Indonesia Nah, itu ada yang begitu khusus. Nanti ada juga yang lain-lain begitu. Artinya kalau model begini bisa dikerubutin, yang penting di sini menjadi tim solid, amanah, terus ditingkatkan kapasitasnya. Jangan pernah berhenti belajar Kang Janjan. Artinya bagaimana cara mengolah ini lebih cepat lagi, kita komunikasi dengan para ahli. Terus dalam permesinan juga, wah ternyata ada mesin begini, gimana caranya supaya lebih murah mesinnya. Itu kan bisa, harus begitu kan. Karena kalau kita ngikuti perkembangan pasar, kadang-kadang semuanya jadi mahal. Ya, saya kadang-kadang gitu Kang, bikin PLN kadang berapa, 50 juta, 100 juta. Tanya temen, 15 juta juga bisa Ustaz katanya. Kan jadi murah kan kalau kayak gitu. Cuma nanti perlu pengujian aja kalau bikin sendiri. sebetulnya Pak faktor yang paling mendasar yang paling sulit Pak untuk khususnya petani kopi Pak. Itu modal Pak. Modal pada saat ketika panen raya Pak. Karena kalau ketika panen raya dia tidak akan sempat menjadikan kopi menjadi berasan Pak. Yang dia kerja itu gabah Pak. Karena produksi gabah itu lebih cepat penjualannya daripada berasan. 2 hari. 2 hari jadi, 2 hari jadi, udah langsung lempar Pak ke pasar. Dan itu Iya lebih murah. murah. Ini agak asem ya. Ini jenis apa nih? Wine Pak. Waduh. Jangan sampai. Aman Pak, ini wine kopi. Nih, Proses. saya buka Tapi juga lah. memang tidak ada alkoholnya kan ya. Cuman rasanya aja. Nah ini bisa ditawarkan ke ini nih Kang, pengganti wine yang ada. Ya. Daripada Betul lah, saya ya. pernah mengalami di sebuah pesawat terbang komersial ya, milik di sana di Timur Tengah. Itu ada bahasa mereka wine halal gitu. Kenapa? Karena memang tidak memabukkan, tidak ada alkohol, cuma memang bahan bakunya nggak jauh beda. Iya. Tetap dari anggur segala yang terbaik gitu. Cuma tidak memabukkan lagi. Mereka bilang wine. Jadi bilang wine syari. Tapi nggak ada yang namanya arak syari gitu ya. Dari NTT Sophia. Kalau Sophia mah itu sudah minuman beralkohol. Sudah tutup lagi sekarang.
Saya terus terang belum bisa membedakan dan merasakan nikmat atau tidak nikmatnya kopi itu sendiri. Sampai detik ini memang masalahnya tidak terbiasa ngopi. Iya Pak. Tapi belakangan sudah mulai ya. Ya, saya coba nyobain pahit sih, sama-sama pahit, tapi ada yang kok ini agak asam sebenarnya. Yang ini agak Oh itu gini Kun, kayak ini. Bapak nanti kalau minum kopi di kami, nah Bapak jangan dulu tuangin dulu, minum dulu, full wash dulu. Dari full wash Bapak bisa merasakan enak, asamnya berapa, tingkat keasamannya, harumnya seperti apa dari full wash. Dari full wash naik ke natural Bapak. Natural Bapak bisa merasakan aroma buah yang terkandung dalam kopi. Nah, haninya mana? Hani. Nah, Kalau yang paling puncak yang mana? yang paling puncak wine yang ini. Wine. Nah, kalau harga paling mahal. Tapi kalau Bapak sudah suka dengan wine, Bapak minum full wash akan rasanya tidak enak. Gitu. Karena kebiasaan fermenternya tinggi nanti. Gitu. Itu langsung habisnya. Iya. Nanti nggak enak Bapak kalau ke full wash, kurang asem nih, kurang seger lah pasti gitu. Minumnya bukan dikelep-kelep, Oh gitu. dirumput. Pelan-pelan gitu. Nah, di sini ada 5 varietas Pak. Varietasnya kopi itu Sigarutang, Linia S795, Usda, Sandung Sari, sama kopi kuning ya, Yellow Bourbon. Segarut. Di Garut ini Pak. Yellow Catur aja nih. Ada Yellow Katura. Ada Yellow Katura di sini. Itu di Cikandang paling banyak. Cikandang paling Produksi banyak. Cikandang. Ya. Nah, itu salah satu kopi yang Itu- tertinggal pada zaman itu Belanda. sekali lagi tadi nama-nama itu berdasarkan pengolahan. Oh, ini varietas varietas kopi Pak. Varietas kopinya. Tapi sama-sama Arabica. Arabica Pak. Dari Arabica itu ada Ada varietas yang banyak Pak. varietas lagi. Masya. Kalau prosesnya tadi, Kita mesti kuliah Nah, sesemester. ya. Kalau prosesnya nanti ada proses full wash, natural, honey, baru main Pak. Bukan varietas, jadi di varian Itu varian rasanya. Rasa. Ya. Nanti ada kopi lanang Pak. Jadi varian rasa itu termasuk di dalamnya ininya juga ya, khasiat dan manfaat. Iya, iya Pak. Ada khasiat dan manfaatnya. Seperti kopi lanang Pak ya. Kopi lanang kan ada manfaatnya. Meningkatkan vitalitas. Kopi lanang kan. Kopi lanang itu buat ya kesegaran supaya benar-benar jadi lanang. Oh, selesai Tapi kopi jangan lanang. diminum sama ibu-ibu. Nanti ibu-ibu minum kopi lanang jadi pria gitu. Bahaya. Oh iya Pak, perkenalkan ini Pak, anggota kita Pak. Kebetulan Ya. ini dari kebun juga ini, dari kebun Oh. tadi dipanggil Pak. Katanya pengen Alhamdulillah. audien juga. Ya saya pernah alhamdulillah. Ya sanestu sono, Margi Abdi harus melanjutkan perjalanan. Rencana kemungkinan mau Purwakarta Kuningan. Oh, Bapak ke Kuningan sekarang? Rencananya lanjut karena ya sekalian jalan lah. Karena kalau sudah pulang lagi nanti jalan lagi. Apalagi menjelang Ramadan ini kan inginnya sih di bulan Ramadan nggak terlalu jauh lah, putar-putar. Ini kalau kata Kang Aher, Kang, kalau namanya sudah memang kopi itu ya harus namper gitu. Ya. Dan itu dan jangan dikocek lagi. Iya, Itulah yang diminumnya. ya memang begitu Pak. Rupanya ilmu Kang Aher ini dalam perkopian udah dasar. Cobain yang haninya ini. Ini honey Pak. Justru kadang biar namper itu kadang digoyang-goyang kan. Iya. Jadi ini juga kan. Betul, dimainin. Yang luas sedikit kelihatan ada bisa. Nggak bisa nyontoh. Iya, Nggak ada bisa-bisanya ini kan. Lihat yang lain. Ya. yang wine. Kalau ini ada, ini honey ini, honey. Honey. Kalau ditanya perbedaan antara kopi kuning dengan kopi merah, itu yang terkandung di dalam kopi kuning itu hanoid. Lebih ini, ya. lebih karamel kan. Iya, lebih karamel sama hanoid ya. Paling senang Yellow Catur. Ya, Katura ya. Ada aroma karamelnya. Tadinya saya mau bawa Bapak tuh mau bawa ke Paulo, tapi terlalu jauh.
Kalau jauh takutnya Paulo yang mana? yang di Cikandang itu. Oh, Cikandang. Ya. Tapi saya pingin ke sini ini adalah sekalian Yang lihat jelas kalau proyek saya Cikandang itu juga sudah eksis ya. Ya, sudah eksis, Pak. Berjalan dengan Sudah baik. berjalan dengan baik. hasilnya juga Kalau di bagus. hamparan juga kan di sana tuh ratusan hektar. ratusan hektar satu hamparan tuh. Kalau di sini tadi Kang Kun bilang udah 600 hektar 600 hektar sampai ke sana, Pak. ke bawah. Ke bawah. Tapi yang Cipaganti yang khusus untuk kelompok ini ada 72 hektar, Pak. Tanah miring. 72 72 Yang hektar. 600 itu Oh, 600 tuh sampai ini nyambung, Pak. itu kemana tuh? Nyambung, Pak, ke sana. Masuknya ke kelompok tani lagi. Ada kelompok tani lagi, Pak, di bawah. Beda kecamatan masuk kelompok tani lagi. Dia kan dekat-dekat, Pak. Ini tuh Cipaganti kesananya sudah kecamatan Nah, terus, desa Sinajaya. Sinajaya. Kopi yang direkomendasikan untuk jantung yang mana? Yang jantung Mana saja ya? ya Purwos. Yang Kalau pulus. jantung sih Pak, kalau saran saya sebelum minum kopi itu harus makan dulu diisi dulu perutnya. Iya, itu baru. Iya. Enggak, soalnya kan ada yang merekomendasi minimal 1 hari itu 1 loki. Itu minum gitu. Itu buat kesehatan jantung. Karena efek dari kopi itu kan itu menambah jadi peredaran itu menjadi lancar, makanya efeknya kan jadi rileks gitu Pak. Iya. Otomatis ke jantung pasti lebih Bagus ya. santai gitu. Kemudian itu sudah sama Umi. Pak. Ini kopi honey. Ya, nih. Tapi tetap pahit dasarnya. Asamnya gimana asamnya? Asamnya agak berkurang dari sini. Tapi masih ada asamnya. Ya, enggak. Ini tadi jenis honey ya yang ini. Ya, jenis halim. Di rumah tuh ada yang hobi kopi. Ya. Nenek-nenek. Anjan bikin berapa ini? Bikin 5. Dia suruh bawa bapak nanti ke sana. Biar sama bapak dipromosiin. Gitu Ini dong. sudah otomatis ini juga sudah. Sebentar lagi nih keluar. Nanti keluar YouTube Pak, nanti saya kirim. Nah, Nanti itu. keluar, Insya Allah. Yang jelas gitu ya Kang, yang kemarin juga sudah kita pelajari sebenarnya, cuman kita kan belum ketemu dengan timnya, cuman nanti kan kalau masuk ke tadi ya, ke usulan lebih ke sosial bisnis ya bahasanya, sosial bisnis itu tadi penerima manfaatnya berapa, misalkan kalau modal 100 juta penerima manfaatnya berapa orang, kalau modal 200 berapa orang. Nah, terus juga manajemen Kang, manajemen yang kita perlukan khusus untuk untuk Menjalankan pengolahan kopi. program inilah. Ya. Program ini itu nanti harus ada yang dari lembaga tersebut, misalkan kalau Yayasan Baitul Mal ya, Yayasan Baitul Mal adalah pendampingnya. Istilahnya manajemen pendampingan. Kalau itu kan untuk mengontrol apakah dana yang dikeluarkan ini betul-betul efektif atau tidak. Itu tetap kan harus diawasi. Nah, terus nanti dari kami IGC, Indonesia Global Charity juga ada yang masuk di dalam tim itu, baru yang di sini, penanggung jawab di sini misalkan kalau ada kades, kalau langsung siapa penanggung jawab utamanya, sehingga kita bisa komunikasi setiap saat. Nah, yang tidak kalah penting sekarang justru yang cukup besar yang cukup besar mengambil manfaat dari kopi itu kan bagian ininya, penjualnya di bagian pemasaran toko kopinya itu sendiri yang Biasanya besar. Pak, kalau sebelum terjadi corona kemarin 2017-2018, Ya. bulan Januari, Februari, Maret tuh orang Medan tuh udah banyak di sini Pak. Banyak udah main-main uang. Iya. Plok, kasih uang. Begitu Pak. Untuk ngambil kopi. Untuk ngambil kopi. Tapi kopi yang sudah Yang matang sudah, begini, yang sudah sampai begini. Gabah Pak, gabah Pak. Oh, udah digabah. Gabah karena gabah itu paling cepat Pak prosesnya Pak. Perputaran uangnya cepat Pak. Kalau di gabah, kalau di belasan kan lama. gabahnya. Ya, sebulan. Tadi gabah tuh sampai sebelum roasting ya? Ya, sebelum Setelah fermentasi Pak. Setelah fermentasi, sebelum disortir. Bukan, sebelum dipulper, sebelum dihuler. Jadi apa itu? Oh, Gabah. gitu. Kalau padi mah gabah.
Tapi setelah setelah difermentasi Setelah pertama. fermentasi dicuci jemur 3 jam. Jemur 3 jam itu gabah atau itunya yang tadi yang langsung Ya. yang dari cherry Kalau langsung enggak, di kalau langsung kita langsung jarang. Paling kalau cherry langsung dijemur kan ada tadi kan natural, yang jarang, natural kalau jarang. jarang. Mereka juga tidak ngambil itu ya. Ya, apa? karena busuk Pak di jalan itu 2 hari di jalan busuk. Kalau gabah berapa tuh jadinya per kilo? Untuk yang hari ini tuh antara 14 ribuan. Yang gabah Gabah itu. Sangat murah ini Mas sekarang. Murah kalau gabah. Biasanya berapa normalnya? 20-an. Normalnya kita untuk dapat untung juga memanfaatkan pihak petani itu antara 22 sampai 23. 22.000 sampai 23.000. Baru ada nilai lebih ke petani untuk memuliakan petani. Iya. Baik kalau gitu, saya harus pamit Ya, Pak. ya, Kang. Kang Yudi, Pak. Yudi. Saya itu agak lemah ingat nama itu ya. Kita dari kelompok tani mungkin Pak terima kasih atas kunjungannya. Sami-sami, Juga mohon maaf janjian. atas sambutannya yang seperti Iya. adanya juga. Yang jelas kami datang ke sini juga tidak membawa apa-apa. Kalaupun ala kadarnya nanti maka terserah diapakan nanti. Terus insya Allah sih kita tidak berjanji tapi kita berjuang bersama lah untuk sama-sama karena cita-cita saya secara pribadi maupun bagian dari anggota DPD RI juga apalagi juga sebagai perintis di IGC Indonesia Global Charity bagaimana negara ini bisa bangkit ya dan kita bisa membangun negara ini mulai dari desa dan betapa banyak potensi di desa yang sangat-sangat luar biasa seperti ini kan basisnya jelas adanya di desa ya desa Cipaganti. 100% muslim. Kenapa? 100% muslim. Ya tentu insya Allah. Jadi saya kira ini penting mendapat perhatian ke depan dan saya mohon teman-teman agak serius nih, terutama Pak Idrus ya. Pertama kali merekomendasi tempat ini terus kegiatan ini harus lebih serius lagi. Mudah-mudahan ya. Sampai ya kita berharap ya jangan pakai bertahun-tahun ya minimal maksimal lah 6 bulan itu sudah ada actionnya, udah ada aksi apa sih yang bisa kita kerjasamakan di sini. Karena prinsip kami di IGC itu kolaborasi kan. Kami tidak punya apa-apa, tapi kita berkolaborasi. Paling tidak wawasan pengetahuan tadi bisa kita olah bersama-sama menjadi sesuatu yang lebih berharga nantinya. Terus sinergi, kita saling bersinergi. Mungkin kalau nanti kami bisa pasarkan di desa-desa, di mana desa yang suka, misalkan kita buat model-model contoh-contoh ini kan sudah konkret nih, real ya, modelnya kayak apa. Dan mungkin ada inovasi-inovasi baru nanti yang bisa kita kembangkan. Ya kayak tadi misalkan bikin kafe-kafe kecil, orang nongkrong di situ nggak banyak yang nongkrong mungkin 2-3 orang. Tapi kalau tiap jam ada aja, kan lumayan. Mudah-mudahan Putusannya Bapak kan gitu, kayak nanti gitu. kesini lagi rumah. Nanti udah rumah ininya sudah adalah buat kalau kita pengen mempromosikan keluar ya harus menyiapkan lahan parkir yang cukup. Ya, ya Pak. Nanti di situ. Ya, karena bawah kalau lah lahan itu. parkirnya tidak cukup sayang nanti orang berjejer di sini juga kasihan nanti. Warga sini nanti kasihan. Terganggu. Ya. Ya kalaupun mau silakan saja tiap rumah yang agak lebar misalkan dibikinkan lahan parkir ada 2-3 nanti mangga di sana dan dia juga boleh menjajakan di situ kan. Sangat mungkin di situ bikin kafe-kafe kecil di rumah-rumah masyarakat juga jadi ngopinya di rumah. Bila perlu kan nanti tambahan kopi kan pisang goreng gitu. Terus ayam aja gitu. Bila perlu goreng nasi gitu. Nasi goreng gitu. Kan ada aja gitu. Nah itu pelan-pelan Kang yang kayak gitu. Tapi niatkan dengan niat yang tulus. Mudah-mudahan karena Allah memanfaatkan alam yang diciptakan Allah kan gitu. Sudah jadi amanat ya Allah kan. Ya. Kalau kita mengolahnya dengan baik, insya Allah hasilnya lebih baik lagi. Dan itu gambaran syukur kita pada Allah. Ya, kalau sudah niatnya syukur, pasti ditambahkan. Ya, kan itu. Rumusnya itu aja, atau kemana-mana. Saya mengelola ini dalam rangka bersyukur kepadamu ya Allah. Itu Kang Janjan, Kang Pai. Ya. Ini niatnya syukur ke Allah, ya ayah anugerah kopi, manfaat luar biasa, ingin bersyukur kepada Allah dengan cara kami mengolahnya dengan baik, kami memberikannya dengan baik, mempromosikannya dengan baik,
Nah kalau sudah niat karena Allah ya la azidannakum, maka Allah yang akan menambah nilai. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.